Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seni Kristina Gibua dari kelas Manajemen M1C NPM 22101111211108. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya teori ilmu ekonomi mikro dan makro. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah ekonomi mikro. Sejarah ekonomi mikro bermula dari perkembangan awal ilmu ekonomi modern. Ekonomi modern sendiri baru mulai berkembang ketika Adam Smith 1723 sampai 1790 meluncurkan pemikirannya dalam buku berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, atau yang kemudian dikenal sebagai The Wealth of Nations pada tahun 1776. Sejak momentum tersebut, analisis ekonomi mulai dilakukan dengan menggunakan dasar-dasar ilmiah tanpa teori moral dan teologis. Adapun dasar-dasar ilmiah yang digunakan meliputi gejala-gejala ekonomi seperti kenaikan harga, barang, dan pengangguran yang menunjukkan gangguan keseimbangan sistem ekonomi. Pada intinya, masyarakat meyakini bahwa segala permasalahan ekonomi akan teratasi apabila ekonomi dikembalikan pada kondisi keseimbangan. Untuk mengarahkan ekonomi pada kondisi keseimbangan, tidak ada upaya yang perlu dilakukan, sebab layaknya alam semesta yang telah berjalan secara teratur, sistem ekonomi pun juga memiliki kemampuan memulihkan dirinya sendiri karena adanya kekuatan pengatur yang disebut invisible hands atau tangan-tangan tak kelihatan. Invisible hands yang dimaksud di sini adalah mekanisme pasar. Pasar memiliki suatu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi yang berjalan dengan landasan interaksi kekuatan demand dan supply. Interaksi inilah yang mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien jika pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hukum Say yang dicetuskan ekonom Prancis Jean-Baptiste 1767 sampai 1832 bahwa supply creates its own demand. Hukum ini menegaskan bahwa barang dan jasa yang diproduksi pasti terserap permintaan sampai pada akhir tercapai keseimbangan pasar. Pasar tanpa harus diatur mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien lewat proses pertukaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah ekonomi makro. Setelah ekonomi mikro, sejarah kembali memunculkan urgensi akan kajian ilmu berupa ilmu ekonomi makro. Teori ekonomi makro ini dipicu oleh peristiwa Great Depression yang pertama kali terjadi di AS. Great Depression 1929 sampai 1933 membuat perekonomian di berbagai negara besar mengalami berbagai masalah besar. Rentetan masalah ekonomi terjadi seperti angka pengangguran yang meningkat, output perekonomian yang berkurang drastis, serta investasi yang merosot tajam. Kelesuan ekonomi menimpa negara-negara besar karena penerapan liberalisasi ekonomi. Depresi yang berlangsung lama ini pun membuyarkan keyakinan dunia terhadap hipotesis ekonomi klasik yang beranggapan bahwa invisible hands akan bertindak secara otomatis untuk menyeimbangkan pasar. Nyatanya asumsi ekonomi klasik ini tidak terbukti. Menyusul peristiwa ini muncul revolusi Keynes yang ditandai dari terbitnya buku berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Karya ekonom Inggris John Maynard Keynes. Dalam bukunya tersebut, Keynes melantarkan pendapatnya untuk memperbaiki keadaan depresi ekonomi yang berlangsung di banyak negara dunia ini. General teori yang diungkapkan Keynes terdiri dari dua hal pokok, yakni satu, kritik terhadap
kelemahan teori klasik yang idealis mengenai asumsi pasar dan terlalu ditekannya masalah ekonomi pada sisi penawaran. Usulan untuk pemulihan perekonomian dengan memasukkan peran pemerintah dalam perekonomian sebagai langkah untuk menstimulir sisi permintaan. Kedua pokok pikiran Keynes ini yang kemudian membawa pembaruan radikal dalam ilmu ekonomi. Adapun pembaruan ilmu ekonomi tersebut meliputi mulai diperhatikannya dimensi global atau agregat makro dalam analisis ilmu ekonomi. Hal inilah yang memicu perkembangan ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi makro. Dimasukkannya peranan pemerintah ke dalam analisis ilmu ekonomi, sehingga hal ini telah menimbulkan asumsi terhadap pentingnya peranan analisis kebijakan. 3. Diberlakukannya analisis kebijakan, maka diperlukan studi-studi empiris terkait. Dalam hal ini adalah terkait kajian kebijakan ekonomi makro. Dari sejarah inilah Keynes kemudian dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi makro, sekaligus sebagai ekonomi perintis studi induktif. Sebab dasar pemikiran analisa ekonomi disempurnakan menjadi tidak hanya pada analisis deduktif, melainkan juga pada analisis induktif. Sekian dari saya, terima kasih.